Hey guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita kembali lagi sama cerita-cerita horor. Oke, di cerita horor kali ini aku bukan ngambil cerita dari orang lain atau artis-artis, tapi pengalaman dari aku sendiri. Ini jujur pengalamannya baru beberapa hari yang lalu. Dan aku sering banget ngalamin ini sampai aku mikir what's wrong with me gitu loh. Makanya aku pengen cerita aja di video ini. Siapa tahu teman-teman ada yang mengalami juga. Jadi kita bisa saling sharing di kolom komentar ya. Tanpa menunggu lama kita langsung ke ceritanya sekarang. Oke, aku mulai dari mana dulu ya? Mungkin video ini akan panjang. Jadi kamu kalau mau nonton video ini siapin snack, siapin minuman, kopi atau teh. Kita enjoy aja. Di sini aku pengen sharing semuanya, pengen aku ceritain. Jadi aku anaknya emang sering banget ketindihan setiap bulan. Emang serem banget ya, kayaknya setiap bulan tuh kayak capek banget. Sebenarnya sih udah hampir setahun ini aku udah gak pernah ketindihan lagi. Terus tiba-tiba di bulan September ini aku ketindihan lagi. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ketindihan itu kayak erap-erap. Jadi badan kita nggak bisa gerak, otak udah bangun nih, tapi kok badan kita kayak susah. Ada dua alasan kenapa kita tuh bisa ketindihan. Yang pertama, kalau dari sisi medis itu sistem badan kita tuh kecapean. Misalkan kamu abis bergadang, kamu abis kerja, terus pulang malam, tidur, dan kayak nggak sinkron gitu loh dari otaknya. Karena kebiasaan kerja, bangun terus, tapi badan kamu tuh butuh istirahat, makanya badan nggak bisa gerak. Tapi kalau dari sisi spiritual, katanya emang ada yang ngeliatin. Ini jujur aku langsung merinding habis cerita ini, astaga. Tapi gini, aku nggak menganggap makhluk-makhluk di sana negatif sih, karena memang dari dulu ya, dari kecil semenjak papa aku udah nggak ada, I can feel them. Aku bisa merasakan energi mereka gitu loh. Melihat sekilas gitu dulu waktu kecil ya. Jadi aku tidak pernah menganggap mereka itu negatif ke aku, karena aku tidak pernah mengganggu mereka. Aku tidak pernah berpikir yang aneh-aneh. Aku selalu mendoakan mereka agar berbahagia di alam masing-masing. Kalau dari sisi spiritual, katanya itu ada yang ngeliatin. Jadi bukan berarti kamu tuh ditindihin. Buat teman-teman yang pernah ketindihan pasti relate banget sih. Kita kayak rada sesek ya. Bukan sesek sih, jantung berdebar-debar. Sebenarnya rada panik, tapi kita nggak boleh panik. Kita harus tetap tenang. Kita harus tenang dan badan bisa bangun. Badan bisa bangun sendiri. Dulu tuh aku sering banget ya ketindihan dari SMP sampai kuliah. Itu karena mungkin stres gitu ya, stres belajar, stres nilainya ada yang bagus, ada yang jelek, pusing. Belum lagi mikirin masalah cowok. Dulu kan cinta monyet, mikirin aduh doi masuk nggak ya, aduh doi ngeliatin aku nggak ya. Jadi kayak semakin banyak beban pikiran, makin banyak yang dipikirin gitu loh. Jadinya overthinking, zaman-zaman remaja, zaman-zaman ya masih sekolah, masih kuliah. Nah, semenjak lulus kuliah ini baru deh yang aku ceritain kemarin tuh tentang law of attraction. Aku belajar lah ilmu spiritual, belajar lebih kayak latihan meditasi, belajar untuk terus berprasangka baik, belajar membuang pikiran negatif. Jadi apapun, kalau misalkan kita menciptakan itu di pikiran, katanya makhluk-makhluk di sana itu bisa membentuk sesuai dengan apa yang pikiran kita. Misalkan kamu mikir, aduh kayaknya di sono ada sosok pocong, atau di sono ada sosok kuntilanak. Nah, mereka itu bisa membentuk sesuai dengan apa yang di pikiran kamu. Percaya atau tidak, coba deh kalau pengen tahu. Bulan September ini adalah bulan aku. Aku ulang tahun di bulan September. Di birthday aku tanggal 14 September. Jadi sebelum di pagi hari aku belum bangun tuh. Jadi aku kebangun jam 3 atau setengah 3 untuk kayak buang air kecil biasa. Aku emang selalu kebangun tengah malam guys. Bukan tengah malam, dini hari gitu ya bisa dibilang. Dini hari aku bangun untuk buang air kecil, karena kan terus minum air. Kita dehidrasi dong. Selama tidur kita nggak minum, kita istirahat gitu badan. Yaudah, terus aku tidur lagi setengah 4. Aduh, aku nggak inget banget guys jamnya. Pokoknya ya sekitar jam-jam 4-an gitu. Aku tidur tapi lampu memang sengaja lampu dinyalain biar aku nggak kebablasan kesiangan. Nah, di saat tanggal 14 September itu, di saat birthday aku ketindihan. Aku ketindihan tuh biasa aja gitu loh, kayak oh tahu nih badan susah gerak. Tapi ini aneh banget beneran, aduh aneh banget ya Tuhan. Ini beneran aneh banget, aku merasa kayak diri aku tuh astral. Buat yang nggak tahu astral, jadi kita tuh kayak lepas dari badan. Ini roh kamu, ini badan kamu masih tidur. Jadi aku merasa kayak aku udah begini. Oh my god, ini merinding banget sih. Tapi kayak aku nggak tahu harus cerita ke siapa, ngerti gak sih?
Mama aku nggak ngerti ginian, adek aku juga nggak ngerti, keluarga aku kagak ada yang ngerti. Yang sering ngalamin hal-hal spiritual tuh aku. Jadi daripada aku cerita ke orang tua, mereka nggak ngerti, nganggep aku gila. Jadi mending aku cerita aja di YouTube. Siapa tahu temen-temen relate gitu, biar aku ada temennya. Aku beneran nggak tahu cerita sama siapa lagi. Dan di saat hari birthday aku itu, sebelum pagi jam 6, aku tuh merasa memang mama aku tuh udah bangun. Dia lagi masak gitu buat nyiapin sarapan adek aku, karena mau sekolah kan. Bangun pagi, aku memang sudah mendengar. Jadi dimensi kita tuh sama, waktu sama, tempat sama, suasana sama, baju pun sama. Aku mendengar mama aku kayak manggil, weh bangun gitu kan, biasa. Aku tuh udah pengen bangun juga, karena aku merasa ini udah pagi gitu loh, aku pengen bangun. Kok susah ya, aku biasa kayak, waduh ini mah ketindihan lagi udah. Aku tuh kalau ketindihan, kakinya selalu begini-gini. Kalau ketindihan aku selalu gerakin kaki aku biar bangun semuanya. Jadi yang gerak tuh nggak cuma ini, tapi aku pengen semua kepala aku sampai gini-gini. Ini buat teman-teman yang nggak ngerti pasti nganggep aku aneh deh, tapi ya believe or not, beginilah kenyataan yang aku alami. Ini kan telapak kaki ya, jadi aku kayak gerakin gini-gini. Bener-bener cuma telapak kaki doang yang bisa aku gerakin, tapi kayak badan tuh Ada alasannya, orang-orang bilang kalau misalkan kita ketindihan itu memang roh kita ini yang merespon energi di sekitar itu. Kan katanya kan memang diliatin ya. Jadi mungkin roh aku ini merespon si siapa yang ada di situ ya, aku nggak tahu. Jadi karena dimensi kita tuh sama saat itu. Makhluk-makhluk di sana kan mereka bukan bentuknya fisik nih guys. Jadi memang bentuk jiwa gitu loh, yang tak terlihat, yang tidak bisa disentuh fisik kayak gini loh di dunia nyata, itu nggak bisa. Nah pas kita mau merespon, yang respon tuh roh kita, jadi kayak nggak bisa gerak gitu ya. Itu katanya ya, ketika oke, kita balik lagi ke cerita yang mamaku udah masak-masak. Aku udah mau bangun nih, aku merasa udah begini loh. Jadi ini kan kita tiduran nih biasanya. Oke, aku praktekin ya. Aku udah begini loh, kayak udah begini. Ngerti kan? Aku udah begini, udah bangun, tapi gak berasa apa-apa. Kalau misalkan tubuh fisik kita yang bangun nih, kita berasa dong kita kayak menyentuh si kasurnya empuk atau kasurnya bagaimana gitu. Tapi kok aku kenapa tidak bisa merasakan si kasur yang empuk ini? Aku tidak bisa merasakan, pokoknya kayak aneh. Aduh, ini paling merinding banget. Ini pertama kalinya aku ngelihat tangan aku bentuknya kayak Casper. Jadi kayak asap gitu loh guys. Tapi warna, ini yang aku inget ya, ini aku no bullshit ya, aku bener-bener kayak cerita apa yang aku inget loh. Jadi kayak bentuk Casper tapi warnanya sama. Ngerti gak sih? Jadi ini misalnya tangan aku nih, warnanya kayak gini, tapi bentuknya kayak asap gitu loh. Asap yang warnanya kayak gini, rada transparan. Gila, merinding banget ketika aku bangun. Kan tangan aku begini nih. Ini kelihatan gak sih di kamera? Aku masih lihat tangan aku baring di sini. Fisik aku, aduh ini gerak-gerak. Fisik aku masih begini, kayak masih tiduran gini loh. Badan masih baring, tapi aku nggak ngeliat muka aku sih di situ. Aku nggak berani. Aku kayak langsung sadar, wah ini kayaknya gue lepas itu. Aku langsung balik lagi ke badanku dalam posisi semula. Bangun lagi berusaha, masih begitu. Terus dalam hati, karena itu hari ulang tahun aku mikir, Tuhan ini umur aku nyampe nggak ya sampai 23? Tuhan umur aku nyampe 23 nggak? Aku sempat mikir gitu. Tapi aku nggak panik. Aku nggak panik sama sekali, karena aku tahu ini cuma ketindihan. Aku sehat, nggak ada apa-apa. Aku yakin kok aku panjang umur gitu. Dalam hati tetap membuat pikiran itu tenang. Jadi kuncinya pembelajarannya ketika kamu ketindihan, kamu harus tenang. Kamu nggak boleh kayak, aduh gimana nih, gue nggak bisa balik dari badan. Kamu nggak boleh kayak gitu, karena semakin kamu panik, susah untuk balik ke badan. Bener-bener ya, demi Tuhan, kan aku pakai piyama tuh waktu itu. Aku ngeliat tuh tangan ini doang yang aku lihat. Aku nggak berani lihat tangan sebelahnya, karena aku udah kayak udah sadar kalau aku nih kayaknya lepas nih. Pas aku bangun gini, aku langsung kayak tiduran. Aku balik, bangun.
masih begitu, masih lepas. Sampai aku untung ya, terima kasih banget Kofilo. Aku mau ngucapin terima kasih buat Kofilo yang sering sharing tentang astral, ketindihan. Karena kalau Kofilo nggak sharing itu, aku nggak tahu cara gimana aku balik. Jadi Kofilo tuh pernah bilang, relax, tenang. Dia sampai kayak gini loh, ayo Phil, bangun gitu. Ya Kofilo pernah ngomong gitu kan, ayo Phil, bangun Phil. Terus aku untung inget ya, memorinya tuh melekat banget di kepala aku. Jadi di saat itu aku langsung kayak, ayo bangun yuk, ayo Shell, bangun langsung. Pas aku bangun aku langsung pak gini. Aku mau coba ngerasain fisik aku lagi sakit atau enggak. Pas tabok pipi, sakit. Pegang fisik, nginjek lantai, aku udah bersyukur. Aku balik. Akhirnya aku balik. Begitu guys ceritanya. Jujur sebenarnya capek. Mungkin ini ketindihan ini aku jadi apa ya, belakangan ini aku memang jarang meditasi. Nah mungkin ketindihan ini mengingatkan aku untuk ayo meditasi lagi sebelum tidur. Jadi belakangan ini aku emang lagi kagak meditasi. Lagi itu sempat banyak pikiran. Terus satu lagi banyak project-project yang harus aku edit. Aku banyak ikutan kayak project-project itu loh. Saking banyaknya project, selesai ngedit, nyampe rumah, depan kasur, tidur langsung. Aku nggak afirmasi, aku nggak meditasi. Ini salah sih memang. Jadi buat teman-teman yang praktik spiritual, sebelum tidur, afirmasi, berdoa. Kalau sempat meditasi, kalau nggak sempat ya udah, pokoknya ucapan syukur itu penting banget guys. Ini mimpi atau enggak, tapi waktunya sama. Pas aku ngelihat tangan aku kayak rada-rada transparan, lampunya memang kondisinya nyala, lampu kamar kondisi nyala. Terus aku masih ngedenger mama aku teriak-teriak manggilin adek aku buat bangun. Emang buat teman-teman aja sih yang ngerti sama cerita aku. Mungkin karena ya kayak gini aku emang mungkin sensitif gitu ya, bisa ngerasain energi-energi gitu. Ya sebenarnya sih aku ya nggak mau lah kayak gini, emang betah, orang capek loh. Aduh pengen tidur tenang aja, pengen bangun pagi dengan happy, dengan penuh semangat lagi, bukan yang kayak bangun gelisah abis ketindihan. Gimana? Temen-temen pernah ngerasain juga nggak apa yang aku rasain? Boleh dong komen di bawah apa yang kamu lakukan saat itu, kapan, dan gimana suasananya, aku pengen tahu. Spiritual, praktek loa, berdoa, ibadah itu penting banget sih, karena we never know hidup kita tuh besok akan terjadi apa. Ini video antara horor, motivasi, atau apa sih nih jadinya. Terus satu hal lagi, aku pernah lepas juga sih kayaknya dari badan, tapi itu posisi kamar memang gelap. Jadi aku kayak udah pengen berdiri tapi merasa kayak nggak nyentuh lantai. Ya kan, karena makhluk halus kan nggak napak guys, nggak napak lantai, jadi nggak bisa ngerasain dinginnya lantai. Pas aku berdiri kok kayak susah ya, kayak ada getar kayak gimana sih jelasinnya. Pas aku ngerasa lepas nih ya dari badan, aku tuh nggak bisa ngerasain fisik yang ada di sekitar. Dinginnya lantai, dinginnya udara, hal-hal kayak gini nggak bisa dibahas pakai logika manusia. Thank you so much for watching, udah menonton, udah ngedengerin cerita aku yang aneh ini, yang masih belum bisa aku terima gitu loh. Tapi ini nyata, kejadian ini tuh nyata. Makanya aku pengen cerita aja ke temen-temen subscriber ini, siapa tahu kamu bisa relate kan. Okay, see you on my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe.